Assalamualaikum sahabat semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak kalian menjelajahi salah satu negara Islam tertua di dunia yang namanya hampir pasti dikenal oleh seluruh manusia di muka bumi. Sebuah negeri yang pernah menjadi tempat para penguasa besar menunjukkan kejayaan dan kekuatan mereka, yang hingga hari ini masih membuat dunia terkagum-kagum. Ya, negara yang sedang kita bahas adalah Mesir atau Egypt. Dalam video kali ini, kami akan membawa kalian berkeliling Mesir, mengenal kehidupan masyarakatnya, mengungkap fakta-fakta menariknya, sekaligus memperlihatkan tempat-tempat indah yang mungkin belum pernah kalian lihat sebelumnya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perjalanan luar biasa ini. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya kepada teman-teman kalian, dan juga subscribe channel kami. Nama resmi negara ini adalah Republik Arab Mesir. Walaupun terdapat kata Arab pada namanya, sebagian besar wilayah Mesir sebenarnya berada di benua Afrika, sementara sebagian kecil lainnya masuk ke kawasan Asia. Jumlah penduduk Mesir mencapai sekitar 114 juta jiwa. Berdasarkan jumlah populasi, Mesir termasuk negara terbesar ke-11 di dunia, sedangkan di antara negara-negara Muslim, Mesir berada di posisi ke-6 dengan jumlah penduduk terbanyak. Luas wilayah negara ini sekitar 1 juta kilometer persegi, dan berdasarkan luas daratan, Mesir menempati urutan ke-30 di dunia. Teman-teman, sekitar 40% penduduk Mesir tinggal di daerah perkotaan, sedangkan sisanya, yaitu 60%, hidup di desa-desa. Mesir juga dikenal sebagai salah satu negara paling tua dalam sejarah peradaban manusia, karena jejak sejarahnya telah ada sejak ribuan tahun lalu. Jika melihat letak geografisnya, Mesir berbatasan dengan Libya di satu sisi, Sudan di sisi lainnya, dan jalur Gaza di sisi yang lain. Selain itu, Mesir juga memiliki wilayah yang berbatasan dengan Laut Mediterania dan Laut Merah. Tahukah kalian bahwa sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil, juga mengalir melewati Mesir? Panjang sungai ini mencapai sekitar 6.650 km. Sekitar 90% penduduk Mesir memeluk agama Islam, sementara 10% sisanya berasal dari berbagai agama lain. Ibu kota Mesir adalah Kairo, atau dalam bahasa Inggris disebut Cairo. Kota ini juga merupakan kota terbesar di Mesir dan terkenal sebagai kota yang seolah tidak pernah tidur. Siang maupun malam, suasana kota tetap ramai dipenuhi cahaya dan aktivitas masyarakat. Sebagian wilayah kota Kairo terletak di sepanjang aliran Sungai Nil, sehingga membuat pemandangan kota ini semakin indah dan menawan. Selain itu, Kairo juga menjadi pusat ekonomi terbesar di Mesir. Jika suatu saat kalian berkunjung ke Mesir, jangan lewatkan pengalaman berlayar menggunakan kapal pesiar di Sungai Nil. Pada malam hari, kalian dapat menikmati makan malam mewah, pertunjukan musik, serta panorama indah yang pasti akan menjadi kenangan tak terlupakan sepanjang hidup. Teman-teman, berbeda dengan negara seperti Pakistan atau India yang memiliki 4 musim dalam setahun, Mesir hanya mempunyai 2 musim utama. Musim panas berlangsung dari bulan April hingga Oktober, sedangkan musim dingin berlangsung dari November hingga Maret. Bahasa yang digunakan masyarakat Mesir adalah bahasa Arab. Sebagian besar penduduknya tidak terlalu memahami bahasa Inggris. Karena itu, jika kalian berencana pergi ke Mesir, ada baiknya mempelajari sedikit bahasa Arab terlebih dahulu agar lebih mudah berkomunikasi. Penduduk Mesir sangat gemar berjalan-jalan dan menikmati makanan lezat. Pada malam hari, mereka biasanya keluar bersama keluarga untuk menikmati suasana kota dan mencicipi berbagai hidangan di restoran maupun pusat kuliner jalanan. Hampir semua wisatawan yang datang ke Mesir tidak akan melewatkan kesempatan mencicipi makanan khasnya, terutama hidangan terkenal bernama koshari yang juga merupakan makanan nasional Mesir. Rasanya yang lezat membuat orang bisa menikmati 2 hingga 3 porsi sekaligus tanpa merasa bosan. Orang-orang Mesir dikenal sangat ramah, ceria, dan penuh kehangatan. Jika kalian memberi salam kepada mereka, biasanya mereka akan langsung menyambut dengan senang hati dan membalas salam tersebut dengan penuh keramahan. Namun demikian, di sisi lain ada juga sebagian orang yang memanfaatkan wisatawan untuk melakukan penipuan. Oleh sebab itu, ketika berkunjung ke sana, kalian tetap harus berhati-hati terhadap orang-orang seperti itu. Musik memiliki tempat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Mesir. Karena itulah seni musik berkembang dengan sangat kuat di negara tersebut. Di kota Kairo, kalian juga dapat menemukan salah satu universitas Islam tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar. Universitas ini dibangun pada masa dinasti Fatimiyah. Pada masa itu, gaji para pengajar ditanggung langsung oleh pemerintah kerajaan, sedangkan para pelajar tidak dipungut biaya pendidikan. Yang lebih mengagumkan lagi, tradisi tersebut masih terus dipertahankan, sehingga banyak mahasiswa di sana tetap dapat memperoleh pendidikan tanpa harus membayar biaya kuliah. Di kawasan tua kota Kairo, kalian juga akan menemukan banyak makam tokoh-tokoh suci dan bersejarah.
Makam-makam tersebut berada di satu jalan yang dikenal dengan nama Syariah Al-Ashrafiyah. Di sana terdapat makam Sayyidah Atikah, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian makam Sayyidah Sakinah, Sayyidah Safinah, radhiyallahu taala anhunna, serta makam Imam Syafi'i. Selain itu, terdapat pula sebuah tempat yang sangat suci dan bersejarah yang dikenal sebagai Masjid Al-Husaini. Masjid ini memiliki kedudukan istimewa di hati masyarakat Mesir. Banyak orang Mesir meyakini bahwa jasad mulia Sayyidina Imam Hussein radhiyallahu taala anhu berada di Irak, sedangkan kepala beliau dimakamkan di dalam masjid tersebut. Karena alasan itulah, masjid ini menjadi tempat yang sangat dimuliakan, bukan hanya oleh masyarakat Mesir, tetapi juga oleh kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia. Setiap waktu selalu ada orang yang datang untuk berdoa, berziarah, dan mencari ketenangan spiritual di tempat ini. Keindahan bangunannya, cahaya-cahayanya, serta arsitektur klasiknya benar-benar sangat memukau untuk disaksikan. Ketika kalian memasuki bagian dalam masjid ini, akan muncul perasaan spiritual yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Semoga Allah melimpahkan jutaan rahmatnya kepada Imam Hussein radhiyallahu taala anhu. Teman-teman, Mesir termasuk salah satu dari sedikit negara di dunia yang setiap tahunnya dikunjungi jutaan wisatawan. Hanya pada tahun 2024 saja, sekitar 16 juta orang datang berkunjung ke Mesir. Dari angka sebesar itu, kita bisa membayangkan betapa kuatnya daya tarik tempat-tempat bersejarah Mesir bagi masyarakat dunia. Sekarang, kami akan mengajak kalian menuju sebuah kota yang dahulu menjadi tempat tinggal Firaun pada masa Nabi Musa alaihi salam. Ada satu hal penting yang perlu dipahami, bahwa kata Firaun sebenarnya bukan nama satu orang tertentu, melainkan gelar bagi para raja Mesir kuno yang berkuasa pada masa itu. Jadi, siapapun yang menjadi penguasa Mesir akan disebut sebagai Firaun. Nama kota tersebut adalah Luxor. Kota ini terletak sekitar 614 km dari Kairo. Sungai Nil juga mengalir melewati kota ini dan selama ribuan tahun telah menjadi sumber kehidupan bagi wilayah tersebut. Saat ini jumlah penduduk Luxor mencapai sekitar 1,5 juta jiwa. Menariknya, hingga sekarang kalian masih dapat menemukan sebagian orang yang melakukan ritual ibadah di tempat-tempat ibadah kuno peninggalan Firaun. Kebanyakan dari mereka berasal dari negara-negara Eropa yang tertarik mempelajari agama Mesir kuno dan ingin melihat secara langsung bagaimana praktik kepercayaan tersebut dilakukan pada masa lampau. Inilah kota tempat tinggal Firaun pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nama Firaun tersebut adalah Ramses II. Ia memiliki istana-istana yang sangat megah, dan salah satu yang paling terkenal adalah Karnak Temple. Dari jalan menuju kuil inilah dahulu Firaun memasuki tempat ibadahnya. Karena Firaun mengaku sebagai Tuhan, maka di depan istana-istana miliknya dibangun patung-patung raksasa agar masyarakat terkesan dan takut terhadap kekuasaannya. Di gerbang Karnak Temple terdapat sebuah patung besar yang diyakini menggambarkan sosok Firaun pada masa itu. Di bawahnya terdapat patung kecil yang dipercaya sebagai sosok Asiyah binti Muzaim, yaitu istri Firaun sekaligus ibu asuh Nabi Musa alaihissalam dan seorang wanita solehah yang beriman kepada Allah. Walaupun hidup di bawah kekuasaan Firaun yang zalim, beliau tetap mempertahankan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Di rumah beliau pula Nabi Musa alaihissalam dibesarkan dan diasuh sejak kecil. Jika kalian memperhatikan dinding-dinding Karnak Temple dengan teliti, kalian akan melihat banyak gambar dan simbol aneh di berbagai sudutnya. Simbol-simbol tersebut sebenarnya tulisan bahasa Mesir kuno yang disebut hieroglif. Bahasa ini tidak ditulis menggunakan huruf seperti sekarang, melainkan memakai simbol dan gambar-gambar tertentu. Di dalam kuil tersebut terdapat total 134 tiang raksasa yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Tinggi setiap tiang mencapai sekitar 69 kaki dengan diameter sekitar 11,5 kaki. Tiang-tiang tersebut begitu besar, sehingga siapapun yang berdiri di dekatnya akan merasa dirinya sangat kecil. Hal yang paling mengejutkan adalah pada zaman dahulu belum ada crane, mesin-mesin berat, ataupun teknologi modern seperti sekarang. Namun masyarakat pada masa itu mampu membangun tiang-tiang megah tersebut ribuan tahun yang lalu. Yang lebih mengejutkan lagi, seluruh tiang berdiri sejajar dengan posisi dan sudut yang sangat presisi, sehingga sampai hari ini masih membuat dunia kagum dan heran. Sekarang, mari kita membahas tempat paling terkenal sekaligus penuh misteri di Mesir, yaitu Valley of the Kings. Tempat ini berada di bagian barat kota Luxor dan dikenal sebagai kompleks pemakaman kerajaan Mesir kuno. Disinilah para raja dan penguasa Mesir kuno yang memerintah ribuan tahun lalu dimakamkan. Hingga saat ini, lebih dari 60 makam Firaun beserta anggota keluarga kerajaan telah ditemukan di lembah tersebut.
Makam para kerabat dan anggota keluarganya juga telah banyak ditemukan di kawasan tersebut. Makam yang paling terkenal adalah makam Firaun Tutankhamun yang ditemukan pada tahun 1922. Dari makam ini ditemukan emas, perhiasan, singgasana, kerata, dan berbagai benda berharga lain yang dipercaya akan digunakan sang raja dalam kehidupan berikutnya. Lembah yang berada di antara pegunungan ini memiliki suhu yang sangat panas. Karena itu, para pengunjung biasanya datang sejak pagi hari. Setiap makam memiliki tiket masuk yang berbeda-beda. Total produk domestik bruto atau GDP Mesir mencapai sekitar 47 miliar dolar Amerika, sedangkan rata-rata penghasilan tahunan masyarakatnya sekitar 1.400 dolar, bahkan lebih rendah dibandingkan Pakistan. Di Mesir, sebagian besar kekuasaan dan kendali negara berada di tangan militer. Negara ini juga bukan termasuk negara yang sangat kaya, bahkan sekitar 40% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut sebuah laporan, terdapat sekitar 800 warga Pakistan dan kurang lebih 300 warga India yang tinggal di sana. Mata uang Mesir adalah Egyptian Pound yang nilainya kira-kira setara dengan 6 rupiah Pakistan dan sekitar 2 rupiah India. Sekarang mari kami ajak kalian menuju sebuah gunung yang sangat bersejarah, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Ta'ala. Gunung tersebut dikenal dengan nama Gunung Sinai atau Mount Sinai. Banyak orang juga menyebutnya sebagai Jabal Musa. Gunung ini memiliki kedudukan yang sangat agung, karena 3 agama besar dunia, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi, sama-sama menganggapnya sebagai tempat suci. Inilah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam naik untuk bermunajat dan berbicara langsung kepada Allah Ta'ala. Di gunung inilah beliau tinggal selama 40 hari, dan di tempat inilah Taurat diturunkan kepada beliau. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia datang ke tempat ini. Ada yang datang untuk berdoa, ada yang ingin merasakan jejak sejarah, dan ada pula yang hanya ingin mencari ketenangan dalam suasana sunyi gunung yang penuh kesakralan ini. Mesir bukan hanya penting dari sisi sejarah dan budaya, tetapi juga merupakan jalur perdagangan yang sangat penting bagi dunia. Di negara ini terdapat terusan Suez yang menjadi jalur laut singkat, namun sangat vital bagi kapal-kapal internasional. Terusan ini dibangun sekitar 150 tahun yang lalu, dengan panjang sekitar 193 km dan lebar sekitar 205 meter. Hal yang paling mengejutkan adalah sekitar 12% perdagangan dunia melewati jalur terusan Suez ini. Teman-teman, salah satu titik penting dalam sejarah Mesir terjadi ketika hingga tahun 1967, jalur Gaza masih berada di bawah kendali Mesir. Namun situasi kemudian berubah. Pada tahun 1978, Anwar Sadat menjadi pemimpin Arab pertama yang mengakui Israel dan kemudian melepaskan kendali Mesir atas Gaza. Sekarang mari kita membahas jiwa, kebanggaan, dan identitas terbesar Mesir, yaitu piramida atau ahram. Di antara seluruh piramida yang ada di Mesir, yang paling terkenal adalah piramida Giza. Piramida ini merupakan salah satu bangunan terbesar dan paling terkenal dari peradaban Mesir kuno, dan telah berdiri kokoh selama sekitar 4.500 tahun. Pada awalnya, tinggi piramida ini mencapai sekitar 146 meter, namun karena pengaruh waktu, kini tingginya tersisa sekitar 138 meter. Bangunan raksasa ini tersusun dari sekitar 6.500.000 batu besar, dan setiap batu memiliki berat antara 10 hingga 15 ton. Karena itulah, total berat piramida ini bahkan berkali-kali lebih berat dibandingkan gedung tertinggi modern seperti Burj Khalifa. Kawasan piramida ini sangat luas. Oleh sebab itu, ketika berkunjung ke sana, akan lebih nyaman jika menggunakan unta atau kereta kuda. Karena jika berjalan kaki, seluruh area akan terasa sangat melelahkan untuk dijelajahi. Sekarang mari kita lihat apa yang terdapat di dalam piramida tersebut. Untuk masuk ke dalamnya, para pengunjung harus melewati lorong-lorong sempit yang di banyak bagian mengharuskan orang berjalan sambil membungkuk. Di luar area, banyak orang yang menawarkan diri sebagai pemandu gratis dan mencoba menemani wisatawan. Pada zaman kuno, di dalam piramida inilah mumi para Fir'aun disimpan. Bersama mereka juga dikuburkan emas, perak, perhiasan, dan berbagai barang penting lainnya. Hal itu dilakukan karena masyarakat Mesir kuno percaya bahwa sang raja akan bangkit kembali setelah kematian dengan kemegahan dan kekuasaan yang sama seperti ketika hidup. Tidak jauh dari piramida Giza, terdapat salah satu patung batu terpenting di dunia, yaitu Sphinx. Patung ini memiliki tubuh singa dan kepala manusia. Panjangnya mencapai sekitar 73 meter dengan tinggi sekitar 20 meter. Dalam kepercayaan Mesir kuno, patung ini dianggap menjaga Fir'aun dan piramida dari segala ancaman dan bencana. Walaupun wajah dan tubuhnya telah mengalami banyak kerusakan akibat usia dan perubahan zaman, hingga saat ini Sphinx tetap dianggap sebagai salah satu patung paling megah dan penuh misteri.
Sekarang, kami akan mengajak kalian menuju salah satu kawasan paling indah dan penuh misteri di Mesir yang masih jarang diketahui banyak orang. Tempat itu bernama Siwa Oasis. Lokasinya berada sekitar 750 km di sebelah barat Kairo, dekat dengan perbatasan Libya. Jika kalian benar-benar ingin melihat keindahan asli Mesir sekaligus budaya tradisionalnya yang masih terjaga, maka tempat ini wajib dikunjungi. Di sana, kalian dapat berendam di mata air panas alami yang sangat terkenal. Menurut cerita yang populer di masyarakat, Ratu Mesir yang sangat terkenal, yaitu Cleopatra, sering mandi di tempat tersebut. Selain itu, danau-danau asin di Siwa juga sangat terkenal di seluruh dunia. Jika kalian berenang di danau asin ini, bahkan ketika mencoba tenggelam pun, kalian tidak akan mudah tenggelam. Hal itu karena kandungan garam di dalam airnya sangat tinggi, sehingga tubuh akan tetap mengapung dengan sendirinya di permukaan air. Keistimewaan lainnya adalah kandungan garam di danau tersebut tidak membuat mata ataupun kulit terasa perih, sehingga orang dapat berenang dengan nyaman dan santai. Waktu terbaik untuk mengunjungi tempat ini adalah antara bulan Oktober hingga Maret. Teman-teman, jika kalian ingin melihat suasana Kairo yang seolah masih bernapas seperti 1000 tahun yang lalu, maka kalian harus datang ke Pasar Han El Halili. Pasar ini terkenal di dunia karena berbagai kerajinan tangan khasnya. Di sana kalian akan menemukan ribuan topeng Firaun, ukiran, perhiasan, pedang Arab, susu Cleopatra, parfum, dan berbagai cenderamata unik lainnya. Salah satu barang paling terkenal di pasar ini adalah kalung kartush yang dapat ditulisi nama kalian menggunakan huruf hieroglif, yaitu bahasa kuno Mesir pada masa Firaun. Namun, jika kalian ingin membeli sesuatu di sana, biasanya para penjual akan langsung menaikkan harga 2 kali lipat ketika mengetahui pembelinya adalah wisatawan. Nah, disinilah kalian harus menunjukkan kemampuan tawar-menawar seperti orang Pakistan dan mulai menegosiasikan harga. Kalian pasti akan terkejut karena harga barang bisa turun hingga sekitar 70-80% dari harga awal. Setelah itu kita menuju Fayum Oasis. Tempat ini dianggap sebagai salah satu kawasan hunian tertua di Mesir. Hal paling terkenal di daerah ini adalah Danau Korun. Penduduk setempat meyakini bahwa Korun dahulu tinggal di sekitar danau tersebut, dan di tempat itulah ia ditenggelamkan. Karena itulah danau tersebut dinamakan Danau Korun. Selanjutnya, mari kita menuju Wadi Hitan. Tempat ini sangat menakjubkan karena di bawah pasirnya masih ditemukan tulang belulang paus yang diperkirakan telah berusia jutaan tahun. Penemuan tersebut menunjukkan bahwa wilayah ini dahulu pernah menjadi lautan, meskipun sekarang sudah berubah menjadi gurun pasir. Sekarang kita menuju sebuah gurun di Mesir yang sangat unik, di mana tanahnya berwarna putih dan bebatuannya memiliki bentuk-bentuk aneh, seolah berasal dari dunia dongeng. Tempat tersebut dikenal dengan nama White Desert. Batu kapur putih dan formasi alami yang ada di sana terlihat seperti pahatan seni raksasa yang dibentuk langsung oleh alam. Selanjutnya, mari kita menuju kota wisata paling terkenal di Mesir, yaitu Sharm el-Sheikh. Air lautnya yang sangat jernih, pantainya yang indah, terumbu karang berwarna-warni, serta lokasi menyelam kelas dunia membuat setiap wisatawan merasa kagum. Kota ini benar-benar menjadi surga wisata Mesir, terutama bagi mereka yang menyukai matahari, laut, dan petualangan. Sekarang, kami akan membawa kalian menuju Grand Museum di Kairo. Di museum ini, kalian dapat melihat mumi para raja Mesir kuno. Selain itu, terdapat juga topeng emas para firaun, perhiasan, peralatan rumah tangga, furniture, serta berbagai benda berharga kecil lainnya. Harga tiket masuknya untuk wisatawan asing sekitar 200 pound Mesir, sedangkan untuk warga lokal sekitar 100 pound Mesir. Museum ini dibuka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 17 sore. Berikutnya ada Temple of Hatshepsut yang berada di kota Luxor. Tempat ini adalah kuil megah yang dibangun oleh satu-satunya perempuan yang pernah menjadi Firaun Mesir, yaitu Ratu Hatshepsut. Bangunan ini diperkirakan telah berusia sekitar 3.500 tahun. Desainnya terlihat begitu modern sehingga orang sulit percaya bahwa bangunan tersebut dibuat pada zaman kuno tanpa bantuan mesin modern. Harga tiket masuknya berkisar antara 160 hingga 200 pound Mesir, dan tempat ini dibuka mulai pukul 6 pagi hingga pukul 17 sore.
Sekarang mari kita menuju kota paling tua dan bersejarah di Mesir, yaitu Memphis. Kota ini merupakan ibu kota pertama Mesir kuno. Di sana terdapat sebuah tempat luar biasa yang dikenal dengan nama Memphis Open Air Museum. Hal pertama yang akan kalian lihat di sana adalah patung raksasa Ramses II yang panjangnya mencapai sekitar 32 meter. Selain itu, masih banyak peninggalan lain yang pasti akan membuat kalian kagum dan terpesona. Jadi teman-teman, itulah perjalanan kita hari ini menjelajahi Mesir yang penuh sejarah, misteri, dan keindahan luar biasa. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan like, membagikannya kepada teman-teman, dan subscribe channel kami. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.